Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Alfionita, NIM 19631114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4. Matematika ekonomi merupakan cabang ilmu matematika yang khusus. Pembahasan menerapkan ilmu matematika dalam bidang ekonomi. Matematika ekonomi digunakan untuk pendekatan dalam analisa ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematis yang dinyatakan dalam suatu permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah membahas tentang fungsi linier. Fungsi linier dapat digunakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan ekonomi, yakni teori ekonomi mik dan teori ekonomi mikro. Selanjutnya, pengertian fungsi dalam matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam perdagangan yang menghitung untung dari rugi hampir di setiap aspek kehidupan ilmu matematika. Banyak diterapkan, selain sifat yang fleksibel dan dinamis, matematika juga dapat mengimbangi zaman yang serba canggih. Matematika di bidang ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mempelajari ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis ekonomi, dan masih banyak lagi ilmu lain seperti ini. Ekonomi makro, mikro, metode kuantitatif, dan lain-lainnya yang masih membutuhkan matematika. Berikut beberapa pengertian fungsi, tujuan, dan kegunaan matematika ekonomi. Pengertian fungsi: jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bilang X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Misalnya ditulis Y, F dalam kurung X disebut variabel bebas, dan Y disebut dengan variabel tak bebas. Variabel tak bebas sebab nilainya bergantung pada nilai X himpunan dan dapat dijangkau oleh X. Dinamakan daerah asal domain dari fungsi dan himpunan bilangan yang dapat dijangkau tersebut daerah hasil rang atau daerah rangkauan dari fungsi. Dalam hal ini X dan Y merupakan pasangan urut pertama dan Y sebagai unsur kedua. Fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi, mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat, menyusun alternatif sarana sehingga memudahkan dalam perhitungan. Selanjutnya, kegunaan fungsi matematika ekonomi memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan, dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan, memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Tujuan matematika ekonomi mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan, penawaran dari suatu barang jasa, menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Selanjutnya, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Menghitung besarnya utilitas yang diperoleh seseorang yang dikonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya, pengertian fungsi linier. Pengertian mengenai fungsi linier penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Ekonomi moneter dan bagian-bagian dari suatu tersebut. Contoh yang dapat dikategorikan di sini antara lain: 1. Dalam ekonomi mikro, antara lain fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi marginal. Fungsi eksponen. Pengertian fungsi eksponen adalah sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bentuk bacaan pangkat disebut bentuk ekspresi atau pangkatan. A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut eksponen. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka definisi dari eksponen AN sama dengan AX titik X A jumlah N faktor. Contoh 34 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81.
Dalam eksponen, bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai mulai positif, tetapi dapat juga bernilai 0 negatif. Dan pecahan eksponen pangkat 0, jika A 0 maka A0 sama dengan 1. Contoh 20 sama dengan 1, 30 sama dengan 1. Selanjutnya, sifat kurva nonlinier. Kurva nonlinier merupakan sifat-sifat tertentu. Melalui sifat-sifat yang khas ini dapat diketahui pola kurvanya. Sifat-sifat tersebut adalah penggal, simetris, perpanjangan, asimotot, dan faktorisasi. A. Penggal-penggal sebuah kurva adalah titik-titik potongan kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari. 1. Penggal-penggal sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva pada sumbu-sumbu koordinat penggal dan sumbu X dapat dicari. B. Simetri dua titik dikatakan simetri terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama dengan terhadapan kedua titik. Tadi dan tegak lunas terhadap segmen garis yang menghubungkan dua titik dikatakan simetris terhadap titik ketiga apabila titik kerja ini terletak persis di tengah segmen garis yang menghubungkannya kata titik tadi. Titik X, Y adalah simetri terhadap titik X min Y sehubungan dengan sumbu X min X Y sehubungan dengan sumbu Y min X Y sehubungan dengan titik pangkal. Sebuah kurva akan simetri terhadap sumbu X jika untuk setiap titik X Y pada kurva itu titik simetri X min Y juga terdapat kurva tersebut, yakni jika penggantian Y oleh min Y dalam persamaan menghasilkan persamaan yang efikal. Sebuah kurva akan simetri terhadap sumbu Y jika untuk setiap titik X Y pada kurva itu titik simetri min X Y juga terdapat pada kurva tersebut, yakni jika penggantian X oleh min X dalam persamaan menghasilkan persamaan dengan ekivalen. Sebuah kurva akan simetri terhadap pangkalan jika untuk setiap titik X, Y. Pada kurva itu, titik simetri min X min Y juga terdapat pada kurva tersebut, yakni jika penggantian X dan min X dan oleh min Y dalam persamaan menghasilkan persamaan yang ekivalen. Secara ringkas, dapat diumumkan bahwa kurva dari suatu persamaan f x y 0 sama dengan terhadap sumbu x jika f dalam kurung x y sama dengan f dalam kurung x min y sama dengan 0 sumbu y. Jika x sama dengan y sama dengan f titik pangkal jika f dalam kurung x y sama dengan f min x y sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu fungsi nonlinier. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori tersebut. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan-persamaan kuadrik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasinya dimuat dalam modul ini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi dengan sumbu X demikian juga menyelesaikan persamaan diferensi adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan, penyelesaian persamaan diferensi maupun mencari akar suatu persamaan. Dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun dalam tulisan ini akan diuraikan dengan menggunakan metode kesamaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.